Kadang kebaikan tidak datang dalam bentuk besar. Ia hadir dalam hal-hal kecil yang nyaris tak terdengar. Misalnya, seorang pemuda yang menunduk pelan saat berpapasan dengan orang tua di jalan. Seorang pegawai mengucap, "Selamat pagi, Pak," dengan nada tulus, bukan formalitas, apalagi dalam rangka mencari muka. Atau seorang tetangga yang menyapa, "Silakan Bapak, Ibu," sambil menepi memberi jalan. Sekilas itu hanya seperti basa-basi. Tapi siapa sangka, di balik sapaan kecil itu tersimpan sesuatu yang lebih dalam, yaitu rasa hormat, rasa empati, dan kesadaran bahwa kita hidup berdampingan. Itulah ruh daripada Subosito. Sebuah falsafat sederhana tentang bagaimana menjadi manusia yang tahu tata dan tahu rasa. Mari kita masuk untuk mengetahui lebih banyak mengenai Subosito. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Pada edisi Teras Wawasan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai sebuah falsafah yang sepertinya makin kesini makin dipertanyakan keberadaannya. Memang falsafah ini lebih mirip dengan basa-basi, namun sesungguhnya memiliki makna dan rasa yang menggambarkan bahwa kita adalah manusia yang sesungguhnya. Ia adalah Subosito. Subosito berasal dari nilai luhur budaya Jawa, tapi maknanya tidak hanya berhenti di Jawa saja. Namun, ia lebih sebagai kerangka etika kehidupan seperti bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita berpenampilan dengan penuh rasa hormat. 3 hal sederhana yang menjadi dasar ialah sopan santun, kerendahan hati, dan ketulusan. Bagi orang Jawa zaman dulu, Subosito bukanlah pelajaran moral yang diajarkan lewat teori, tapi lewat laku atau tindakan yang langsung memberikan contoh, atau istilah Jawanya adalah patuladan. Anak-anak belajar sopan santun bukan melalui buku, tapi dari bagaimana mereka melihat bapaknya menunduk saat lewat di depan orang yang lebih sepuh atau lebih tua. Atau melihat ibunya sedang bertegur sapa dengan tetangganya namun penuh dengan ketulusan dan kelembutan. Subosito bukan tentang berbuat baik supaya terlihat baik, tapi tentang menjaga martabat diri dengan menghormati martabat orang lain. Mengapa Subosito penting di zaman sekarang? Kita hidup di masa ketika komunikasi serba cepat. Satu pesan dikirim, satu komentar diterima, dan satu kalimat mampu mematik api pertikaian dan kerusuhan. Kita makin mudah berbicara, tapi makin sulit untuk menjaga rasa. Disinilah Subosito sangat relevan sekali. Ini bukan sekedar etika lama, tapi penyelamat hubungan manusia di zaman modern. Sopan santun membuat kita bisa berdialog tanpa saling melukai. Kerendahan hati membuat kita mau mendengar sebelum menilai. Dan ketulusan menjaga agar setiap interaksi tidak berubah jadi sekedar formalitas dingin. Subosito adalah cara halus untuk berkata, "Hai, aku melihatmu, aku mendengarmu, dan aku menghormatimu. Dan aku hadir dengan niat baik dan paling tulus." Tapi bagaimana sebenarnya cara kita menerapkan Subosito dalam kehidupan sehari-hari? Nilai ini tidak hanya berhenti di tataran kata-kata, melainkan hadir lewat 3 pilar utama kehidupan, yaitu bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita bersikap, dan bagaimana cara kita berpenampilan. Mari kita mulai dari yang paling sering kita lakukan setiap hari,
yaitu berbicara. Kita sering lupa bahwa nada bicara bisa lebih tajam dari kata-kata. Loh, kamu ini gimana sih? Apa yo bisa seperti itu? Ungkapan ini sangat terdengar menyalahkan, padahal niatnya hanya bertanya. Subosito mengajarkan laras. Keselarasan dalam berbicara bukan hanya apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita mengatakannya. Ini dalam konteks dan kondisi apapun. Coba misalkan ungkapan tanya tadi diubah tata bahasa dan nada bicaranya menjadi, ya nggak apa-apa, dicoba dulu aja. Kalau gagal ya diulang lagi dengan cara yang lain. Apakah ada yang berbeda dari dua kalimat tadi? Kemudian saat kamu di gang kecil dan bertemu orang yang lebih tua sedang menyiram jalan, walaupun begitu kita tetap nyen sewu nderek langkung pak sambil menunduk pelan. Kata-katanya sederhana, tapi hatimu terasa hangat. Itulah tata bahasa, seni berbicara dengan rasa. Dan di era digital, prinsip ini sangat dibutuhkan. Sebelum mengetik pesan, tanyakan pada dirimu dulu, apakah kata-kataku ini akan membawa ketenangan atau malah menyinggung? Atau aku malah sengaja berkomentar untuk menyerang dia melalui akun fiktif? Atau terang-terangan membuat sindiran melalui status WA? Subosito membuat kita sadar, menulis di layar smartphone atau iPhone pun adalah bentuk dari pertemuan dan tatap muka dengan orang lain. Untuk itu, tetap gunakan rasa. Pilar yang kedua adalah etika sikap, yaitu tata susila. Sikap tubuh kita berbicara sebelum mulut kita membuka suara. Menunduk saat lewat di depan orang tua, tidak menyela ketika orang lain bicara, atau sekedar mendengarkan tanpa memotong, semuanya adalah wujud tata susila. Kerendahan hati adalah inti dari etika ini. Ini bukan tunduk karena takut, tapi karena sadar bahwa setiap orang punya nilai. Penelitian dari University of Michigan tahun 2022 menunjukkan bahwa orang dengan kerendahan hati yang tinggi lebih disukai dalam kerja tim dan dianggap lebih kompeten secara sosial. Di balik data itu sebenarnya ada hal sederhana, yaitu kerendahan hati membuat kita lebih manusiawi. Dan pilar yang ketiga adalah etika penampilan. Istilah Jawanya adalah nyandang nanggung. Penampilan yang pantas bukan soal mode, tapi soal menghormati situasi dan orang di sekitar. Dalam budaya Jawa, berpakaian sopan bukan untuk pamer, melainkan tanda bahwa aku menghargai momen ini. Ketika kita memilih pakaian yang rapi saat menghadiri acara keluarga, menjaga kesederhanaan di lingkungan kerja, atau berpakaian seksi saat akan ninu-ninu dengan pasangan, disitulah kita sedang mempraktekkan nyandang nanggung. Penampilan bukanlah topeng. Ia adalah cara tubuh kita berbicara tentang niat dari dalam hati. Ketiga etika ini, tata bahasa, tata susila, dan nyandang nanggung, membentuk satu lingkar harmoni yang disebut dengan Subosito. Dan yang menarik, basa-basi yang menyenangkan adalah wujud paling kecil namun paling nyata dari ketiganya. Menjaga Subosito di dunia sekarang ini tidaklah mudah. Kita hidup di era cepat tersinggung, di mana sopan tak dianggap, atau sopan dianggap kaku, dianggap feodalisme, dianggap patriarki, dan ketulusan sering dicurigai sebagai pencitraan. Ada 3 jebakan yang sering muncul yang berkaitan atau mengatasnamakan Subosito. Jebakan yang pertama adalah kepura-puraan. Kadang kita sopan di luar tapi tidak tulus di dalam. Kita sopan menunduk hanya karena takut hukuman atau ancaman kepatuhan. Kita nurut karena kita takut kehilangan keberkahan. Dan kita tersenyum karena takut dianggap cuek.
Padahal Subosito bukan soal acting, bukan soal tekanan apalagi penindasan yang bertopeng. Tapi tentang niat yang bersih, tulus, dan lillahi ta'ala dari dalam hati. Sopan yang tidak lahir dari ketulusan akan terasa dingin. Tapi ketulusan yang belum sempurna pun tetap terasa hangat asalkan niatnya jujur. Jebakan yang kedua adalah ego dan gengsi. Kerendahan hati paling sulit dijaga saat kita memiliki posisi, pengetahuan, kuasa, harta, atau bahkan kunci surga. Padahal di titik itulah nilai kita diuji. Bisakah kita tetap menundukkan diri tanpa kehilangan harga diri? Sikap rendah hati bukan tentang hebatnya mampu menyalakan cahaya, tapi tentang menyalakan ruang bagi orang lain untuk turut bersinar. Dan jebakan yang ketiga adalah jebakan dunia digital. Subosito juga berlaku di media sosial. Namun di dunia maya batas sopan santun sangatlah kabur. Kita mudah marah di kolom komentar, mudah menyindir lewat status, mudah menghakimi tanpa tahu cerita yang sebenarnya. Padahal di balik layar itu tetap ada yang namanya manusia. Dia memiliki jiwa dan pikiran dengan hati dan rasa yang sama seperti kita. Maka sebelum mengetik, perhatikanlah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah aku sedang menebar hormat atau justru menebar luka? Solusi sederhananya namun kuat, gunakan checklist Subosito seperti sebelum berbicara atau bertindak. Yang pertama adalah apakah ini menunjukkan rasa hormat? Yang kedua, apakah ini mencerminkan kerendahan hati? Dan yang ketiga adalah apakah ini tulus? Jika 3 pertanyaan itu dijawab ya, maka percayalah kita sedang membawa cahaya kecil dari Subosito ke dunia yang makin bising dan makin ruwet ini. Subosito bukan teori, ia adalah cara hidup yang terasa di hati. Kita tidak perlu menunggu momen besar untuk mempraktekannya. Cukup dengan hal-hal kecil, seperti menyapa orang saat bersimpangan di gang, mengucapkan terima kasih dengan tulus, atau sekedar menatap orang lain sambil tersenyum dan menganggukkan kepala. Itulah basa-basi yang menyenangkan, bukan formalitas, bukan untuk soal pelanggaran privasi, tapi bentuk cinta sosial yang halus. Dalam setiap sapaan ada pengakuan, aku melihatmu, aku menghormatimu, dan dari sanalah harmoni tumbuh pelan tapi pasti. Dan terakhir, 3 hal yang bisa kita pegang hari ini adalah saring setiap kata sebelum bicara, karena tutur kata yang lembut bisa menenangkan hati lebih dari 1000 nasihat. Yang kedua, utamakan ketulusan di atas pencitraan. Orang mungkin lupa apa yang kita katakan, tapi mereka tidak akan lupa bagaimana perasaan yang kita hadirkan. Yang ketiga adalah tetaplah rendah hati di tengah segala situasi, karena justru saat kita marah atau kecewa, kualitas diri kita akan benar-benar diuji. Subosito mengingatkan kita bahwa sopan santun bukan sekedar aturan, tapi cermin kematangan batin. Dan di dunia yang makin keras, menjadi orang yang halus bukan kelemahan, justru itu adalah ksatria yang menenangkan. Demikian pembahasan di Teras Wawasan kali ini. Bagaimana, sanggupkah menjadi high value dengan Subosito? Kehormatan diri kita tumbuh dan berkembang saat kita menghormati orang lain. Mohon maaf bila ada salah kata. Dukung terus channel Ruang Baca dengan membagikan video ini dan mari berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di Teras Wawasan berikutnya. Buka pikiranmu, ubah polanya, hidupmu pasti bergairah. Assalamualaikum.